Shalom Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam kanal YouTube ini. Kita menggumuli beberapa hal terkait Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Saya bacakan untuk kita. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Sesungguhnya aku berkata kepada, jawab Yesus, engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, Nikodemus ketemu Yesus bukan kebetulan, tetapi dengan sebuah rencana bahwa Nikodemus mencari Allah. Kita sering salah dalam kehidupan kita karena kita mengizinkan, membiarkan hubungan kita merosot dengan Allah. Pertanyaan pentingnya adalah seberapa sering kita mencari Allah dalam doa-doa kita. Seberapa sering kita memikirkan Tuhan dalam segala kesibukan dan keheningan kita. Disitulah kita menemukan ada seorang Nikodemus yang di ayat 2 dia berkata, Rabi, dia memiliki rasa hormat terhadap Yesus. Lalu dia berkata, kami tahu engkau datang. Dia memakai kata kami terhadap Yesus yang disebut sebagai yang diutus Allah. Artinya dia tidak sendirian sebenarnya. Ada sejumlah orang bersama dengan dia, di level dia, di pengalaman dia sebagai seorang ahli agama dari orang Yahudi. Sehingga dia mengambil kesimpulan, tidak ada yang bisa mengadakan tanda-tanda tanpa Allah merestuinya. Di sini kita melihat bahwa Nikodemus itu seorang yang dengan sifat manusia yang senang dan suka kagum dengan tanda-tanda. Tetapi apa yang dijawab oleh Yesus di ayat 3? Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Di sini ada sebuah kontradiksi, pergeseran yang mendadak yang diberikan oleh Yesus kepada Nikodemus. Supaya lebih sederhana, ini kita buat dalam sebuah, atau ingat dalam sebuah cerita, sebuah kerajaan yang sedang memiliki dua orang abdi dalam yang bertengkar tak ada ujungnya.
Abdi dalam pertama berkata bahwa seorang bangsawan dia dapat dibentuk, dicipta, dijadikan, didisiplinkan, dilatih menjadi bangsawan. Tetapi datang yang kedua, tidak. Seseorang bangsawan itu memang sudah lahir demikian dari rahim ibunya. Dilahirkan memang sudah jadi bangsawan. Akhirnya raja mengambil kesimpulan menyuruh mereka berdua untuk berkelana mencari bukti terhadap versi 1 atau versi 2. Bangsawan yang memang bisa dibentuk atau bangsawan yang memang lahir demikian dari rahim ibunya. Setelah 1 tahun berjalan, dua-duanya lemas karena tak menemukan bukti terhadap keduanya. Tapi suatu ketika abdi dalam yang pertama menemukan bahwa ternyata ada seekor kucing yang bisa membawa coklat di atas nampan dengan kedua kakinya yang belakang, kaki yang kedua di depan itu memegang nampan. Nah, dia langsung pegang itu cerita, dia ambil itu kucing, dia beli, dia bawa dan dia buktikan. Dan di hadapan raja dia berkata, "Raja yang mulia, jangankan manusia bisa dibentuk, didisiplinkan, dilatih menjadi bangsawan. Kucing ini aja kalau dilatih dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dibentuk dengan ketekunan dan kesabaran, diajar dan dilatih dengan baik, kaki yang belakangnya bisa menjadi kuat dan dia bisa membawa coklat di atas nampan dengan kedua kakinya bagian depan." Dan memang kucing ini sudah dikasih pakaian kerajaan yang mini. Kemudian dia berjalan melenggak-lenggok di atas karpet itu. Dan semua orang takjub. Tapi disitulah justru abdi dalam yang kedua membuka kotak. Dan lalu melepaskan sejumlah sekian banyak ekor tikus dari dalam kotak itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika kucing itu melihat tikus itu berkeliaran, dia mencampakkan nampannya dan coklatnya. Dia mengejar itu kucing, mengejar itu tikus. Apa maksudnya? Bahwa kucing itu bisa dilatih menjadi hebat, tetapi naturnya, keberadaannya, hakikatnya masih doyan sama tikus. Jadi ketika nampan sudah di tangan, coklat sudah di atasnya, tetapi ketika tikus berkeliaran, kucing tetap akan mengejar. Demikianlah gambar yang mau disebut. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, Anda bisa belajar, Anda bisa sekolah, Anda bisa latihan, Anda bisa didisiplinkan. Tapi natur, hakikat keberadaan kita yang terdalam memang harus dilahirkan kembali. Sehingga Yesus mengatakan sesungguhnya, amen, amen, legosoi. Ini 2 kali dikata amen. Jadi satu-satunya ada amen ganda, itu adalah oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Dan satu-satunya amen yang dibuka di depan. Biasanya kita bilang amen di belakang. Kamu sehat-sehat ya, amin, begitu. Tapi kini dibuka di depan, itu adalah oleh Yesus sendiri. Untuk mengatakan apa amen, amen, legoso itu. Dia mau katakan sesungguhnya, sesungguhnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita baca sekali sesungguhnya. Tetapi dia hendak sebenarnya mau membentuk 2 kali kata sungguh-sungguh. Sesungguh-sungguh-sungguhnya. Bahwa orang yang tidak dilahirkan kembali itu, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Apa yang mau kita pelajari dari situ? Bahwa ada penegasan yang kuat. Ada garis yang berada di bawah otoritas Allah. Sehingga tidak ada plan B. Hanya ada satu-satunya jalan. Dilahirkan kembali. Tidak ada pilihan lain. Apa yang disebut sifat dari kelahiran yang baru itu? Melihat kerajaan Allah. Dia dari atas. Kalau kita lihat kelahiran kembali, anoten itu adalah sesuatu yang betul-betul baru. Karena kelahiran adalah cara untuk memasuki dunia. Benar-benar baru. Tetapi disebut kembali. Berarti ada proses lagi. Dan di situ disebut dari atas. Artinya masuknya kehidupan yang baru itu dari Allah. Dari cara melihat surga. Jadi
cara terbaik melihat surga, Bapak Ibu Saudara, adalah dengan memasukkan surga itu ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa melihat surga. Kerajaan Allah bisa kita lihat ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu, atau kerajaan Allah itu masuk di dalam diri kita. Sehingga yang terjadi sebenarnya kelahiran kembali itu adalah regenerasi, bukan sekedar reformasi. Artinya kita ganti pakaian kita dengan manusia yang sama. Tetapi di sini mengganti manusia yang lama itu dengan manusia yang baru untuk memakai Kristus, mengenakan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Maka tanpa kerajaan Allah, tanpa surga, kita akan melihat yang lainnya itu menjadi gangguan. Kita lihat orang lagi baik, kita sebel. Kita lihat orang berdoa, kita nggak suka. Kita lihat orang bernyanyi, kita sirik dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena semua itu akan jadi gangguan bagi diri kita. Karena kita kehilangan rasa surga yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini tentang sifat. Kenapa Bapak Ibu tidak pernah melihat sapi menari? Karena memang sifatnya bukan menari. Maka sifat surgawi itulah yang disebut dengan regenerasi itu. Kelahiran kembali itu. Apa yang ditandai dengan kelahiran itu? Pertama, kita dengan kelahiran kita memasuki kehidupan. Dengan kelahiran kembali, dengan kelahiran dalam roh, rohani, kita memasuki kehidupan ini. Lewat mana? Penderitaan seorang ibu ketika kita lahir secara fisik. Lewat mana? Lewat penderitaan Yesus ketika kita dilahirkan kembali. Lewat apa itu? Dan untuk apa? Kelahiran kembali. Untuk sebuah awal yang baru. Satu-satunya manusia yang tidak punya masa lalu itu adalah bayi yang baru dilahirkan. Masa lalunya ya paling seketika dia janin dan 9 bulan di kandungan. Sebelum itu tidak. Maka kelahiran kembali adalah hanya bicara satu. Masa depan, bukan masa lalu. Dan disitulah kemudian Nikodemus bingung. Apa yang terjadi di situ? Sebenarnya dia orang dengan pengetahuan ilmu, keilmuan yang hebat. Tetapi apa yang terjadi? Dia kesulitan karena dia berusaha memaknai ucapan Yesus itu secara duniawi. Dia bilang bagaimana mungkin bisa masuk kembali. Ia bukan orang bodoh. Tetapi di situ kelihatan sebenarnya Nikodemus itu seolah-olah ia sedang menekankan versi usaha manusia. Bagaimana mungkin aku bisa masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Dan memang keselamatan tidak bisa dengan usaha manusia. Mutlak memang usaha Allah. Tapi dia bilang aku sudah tua. Seolah-olah susah untuk bertobat. Banyak kita berkata sudahlah ini sudah pukul 5. Sebentar lagi pukul 6. Artinya kita sudah terlalu tua untuk bertobat dan berubah. Jawabannya kembali Yesus membantu Nikodemus di ayat 5. Dan di ayat 6. Dia memberi yang serupa. Daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Artinya apa? Roh manusia harusnya didiami oleh roh Allah. Roh yang didiami itu adalah roh yang hidup. Dan disitulah kehidupan bergerak. Lalu kemudian di ayat 7, kembali Yesus menekankan, haruslah kamu lahir baru. Di situ kita menemukan bahwa kelahiran kembali itu bukan cara hidup opsional, tetapi sebuah keharusan. Tidak ada pilihan Ibu Bapak. Dan dari situlah kemudian ayat ini, supaya video ini tidak terlalu panjang dan membosankan buat Anda. Kita lihat di ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Horizon Allah adalah dunia. Ini ayat yang paling terkenal. Kasih Allah cukup untuk mengasihi semua orang. Tak ada kasihnya kurang untuk muamanginang untuk Anda. Ingat setiap kali ibadah di gereja. Ada 6 kata engkau disebut. Itu berarti bukan cuma kawan yang diberkati. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. 6 kali disebut engkau, bahwa kasihnya tidak kurang untukmu, untukku, untuk kita semua. Allah memilih kasih bukan dengan kasih yang samar, bukan dengan kasih yang sentimental, tetapi justru dengan kasih yang sempurna. Apa itu? Memberikan anak tunggalnya yang paling dikasihinya untuk kita. Allah membuat pilihan untuk memberi. Sehingga Tuhan tidak mau kita binasa.
Tuhan memberkati, semoga bermanfaat. Shalom, Horas.